Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Ajudeningsi dengan NIM B4650055. Pada video kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen proyek teknologi informasi dengan topik skup manajemen atau manajemen ruang lingkup. Sini yang pertama ada learning outcomes. Terdapat 4 target pembelajaran kita, yaitu yang pertama memahami pentingnya skup bagi kesuksesan proyek. Yang kedua, mengetahui proses standar PMBOK. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi serta mengendalikan ruang lingkup. Dan yang keempat, menguasai alat serta teknik utamanya. Nah, mengapa skup penting? Menurut Standish Group, 70% proyek mengalami kendala. Tanpa batasan operasional yang jelas, proyek akan terjebak dalam masalah biaya dan waktu. Di sini ada definisi pentingnya skup manajemen. Secara praktis, skup adalah kontrak sosial. Ia membatasi pekerjaan agar tim tetap fokus dan mengurangi beban kognitif dengan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Apa itu project scope management? Manajemen ruang lingkup adalah kumpulan proses untuk memastikan proyek hanya mencakup pekerjaan yang diperlukan untuk sukses. Intinya adalah mendefinisikan dan mengendalikan cakupan kerja. Nah, di sini ada project scope versus product scope. Penting untuk membedakan keduanya. Product scope berfokus pada fitur dan fungsi hasil akhir, sedangkan project scope berfokus pada pekerjaan atau proses yang dilakukan tim untuk menghasilkan produk tersebut. Di sini ada proses scope manajemen. Ada 6 tahapan utama yang dipelajari, yaitu yang pertama plan, kedua collect, ketiga define, keempat create, yang kelima WBS, 6 validate, dan yang terakhir adalah control scope. Lanjut ada plan scope management. Tahap pertama adalah perencanaan. Ini adalah proses menciptakan rencana tertulis tentang bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Lanjut ada plan scope management. Dalam tahap ini, input yang kita butuhkan adalah project charter, rencana manajemen proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Untuk menyusun rencana ini, kita menggunakan penilaian akhir atau expert judgment serta pertemuan koordinasi tim. Lanjut, di sini ada plan scope management outputs. Hasil akhirnya adalah 2 dokumen penting, scope management plan dan requirements management plan. Lanjut ada collect requirements. Tahap kedua adalah mengumpulkan kebutuhan. Kita mengelola harapan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan proyek. Di sini ada collect requirements inputs. Input di sini mencakup rencana manajemen, partner proyek, serta daftar stakeholder
yang telah kita identifikasi. Lanjut, ada Collect Requirements Tools. Kita menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, focus group, discussion, dan workshop terpandu untuk menggali informasi. Di sini ada Collect Requirement Tools and Techniques. Teknik kreativitas kelompok. Ide-ide dikumpulkan melalui brainstorming, teknik grup nominal, mind mapping, hingga diagram afinitas. Teknik pengambilan keputusan. Setelah ide terkumpul, keputusan diambil melalui suara bulat, suara mayoritas, dan suara terbanyak atau pluralitas. Lanjut, ada di sini questionnaires dan observation. Questionnaire digunakan untuk responden yang banyak, sementara observasi dilakukan untuk melihat langsung proses kerja di lapangan. Ada prototipes. Prototipes sangat berguna untuk memberikan model kerja dari produk sebelum benar-benar dibangun, guna mengurangi risiko kesalahan desain. Ada benchmarking. Pada slide ini, kita juga melakukan studi banding atau benchmarking untuk membandingkan proses proyek kita dengan praktik terbaik di industri. Ada konteks diagram. Diagram konteks digunakan untuk memvisualisasikan lingkup sistem dan bagaimana orang atau sistem lain berinteraksi dengannya. Lanjut, di sini ada define scope. Tahap ketiga adalah mendefinisikan ruang lingkup secara detail. Ini adalah dasar untuk pengambilan keputusan proyek ke depan. Define scope inputs. Input utamanya adalah rencana manajemen ruang lingkup, kartu proyek, dan dokumen persyaratan yang telah dibuat sebelumnya. Define scope tools. Teknik yang digunakan meliputi penilaian ahli, analisis produk, pembuatan alternatif, dan workshop intensif. Lanjut, ada define scope outputs. Output yang dihasilkan adalah project scope, statement yang berisi deskripsi produk, kriteria penerimaan, dan apa yang dikecualikan dari proyek. Lanjut, di sini ada create WBS. Tahap keempat adalah membuat WBS. Ini adalah proses memecah pekerjaan proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Lanjut, ada create WBS inputs. Bahan bakunya adalah scope, statement, dan dokumentasi persyaratan. Lanjut, di sini ada create WBS. Teknik utamanya adalah dekomposisi, yaitu membagi terus pekerjaan hingga mencapai tingkat
work package yang bisa diestimasi biaya dan durasinya. Ada create WBS outputnya adalah scope baseline yang terdiri dari scope statement WBS dan kamus WBS. Nah, di sini ada validate scope. Tahap kelimanya adalah validasi. Ini adalah proses mendapatkan persetujuan formal atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Di sini ada validate scope inputs. Inputnya adalah rencana manajemen, persyaratan, dan hasil kerja yang sudah diverifikasi atau verified deliverables. Validate scope tools. Melalui inspeksi, kita melakukan pengukuran dan pemeriksaan untuk memastikan hasil kerja sesuai dengan standar. Validate scope output. Hasilnya adalah produk yang disetujui atau permintaan perubahan jika ditemukan ketidaksesuaian. Ada control scope. Tahap terakhir adalah pengendalian. Kita memantau status ruang lingkup proyek dan mengelola perubahan pada baseline. Ada control scope inputs. Kita menggunakan analisis variance untuk melihat seberapa jauh perbedaan antara kinerja aktual dengan rencana awal. Control scope tools and techniques. Kita menggunakan analisis variance untuk melihat seberapa jauh perbedaan antara kinerja aktual dengan rencana awal. Control scope output. Outputnya meliputi informasi kinerja kerja, permintaan perubahan, serta pembaruan pada rencana manajemen proyek. Juga mencakup pembaruan dokumen proyek dan aset proses organisasi seperti pelajaran yang dapat dipetik atau lessons learned. Demikian pembahasan mengenai manajemen ruang lingkup. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan mereview materi tentang project time management pada mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu merupakan salah satu tantangan terbesar dalam proyek. Waktu adalah sumber daya yang paling tidak fleksibel, dan masalah jadwal sering menjadi pemicu utama konflik. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik. Perbedaan gaya kerja individu seperti tipe kepribadian Myers-Briggs antara tipe J dan P, serta perbedaan budaya sangat memengaruhi cara seseorang memandang dan menyikapi tenggat waktu. Lanjut, di sini ada media snapshot. Olimpiade Athena 2004 menjadi contoh menarik. Meski banyak pihak yang meragukan
Kesiapan proyek ini. Manajemen waktu yang tepat mampu memastikan semua fasilitas siap tepat saat pembukaan. Sini ada manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek terdiri dari 7 proses utama, mulai dari perencanaan, pengelolaan jadwal, hingga pengontrolan jadwal selama proyek berlangsung. Sini ada ringkasan manajemen waktu proyek. Secara sistematis, proses ini terbagi dalam fase perencanaan dan pengawasan dengan output berupa daftar aktivitas, diagram jaringan, dan baseline jadwal. Ada planning, schedule, manajemen. Pada tahap ini, tim proyek menentukan metodologi penjadwalan, tingkat akurasi, ambang batas kendali, serta format pelaporan jadwal menggunakan pertimbangan ahli. Mendefinisikan aktivitas. Aktivitas merupakan elemen kerja dari WBS yang memiliki durasi dan biaya. Dengan merinci WBS, estimasi waktu dan biaya dapat dibuat lebih realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Setiap aktivitas harus memiliki identifier, deskripsi, serta atribut tambahan seperti hubungan logis dan kebutuhan sumber daya. Ada milestones. Milestones adalah peristiwa penting tanpa durasi yang digunakan untuk memantau pencapaian utama dalam proyek. Sini ada sequencing activities. Sequencing activities bertujuan menentukan urutan kegiatan berdasarkan ketergantungan antar tugas sebagai dasar analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. Terdapat 3 jenis ketergantungan, yaitu mandatory, discretionary, dan eksternal yang memengaruhi urutan pelaksanaan aktivitas. Lanjut, di sini ada network diagrams. Network diagrams digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas dan hubungan logis antar tugas dalam proyek. Di sini ada contoh network diagram. Slide ini menampilkan contoh visualisasi hubungan antar aktivitas dalam sebuah proyek. Lanjut, ada arrow diagramming method atau ADM. ADM atau aktivitas on arrow menggunakan panah sebagai representasi aktivitas dan lingkaran sebagai titik awal atau akhir. Pada proses membuat diagram HOA. Langkah awal pembuatan diagram HOA adalah mengidentifikasi aktivitas dari node awal dan menuliskan durasi pada panah. Diagram selanjutnya, diagram dikembangkan dari kiri ke kanan dengan memperhatikan pola Burns dan merge antar aktivitas. Aturan diagram AOA. Dalam AOA, semua panah harus mengarah ke kanan.
dan sebisa mungkin tidak saling berbenturan. Lanjut, di sini ada Precedence Diagramming Method atau PDM. PDM menggunakan kotak untuk mempresentasikan aktivitas dan lebih fleksibel dalam menunjukkan berbagai jenis dependensi. Ada text dependency types. Dalam PDM terdapat hubungan finish to start, start to start, finish to finish, dan start to finish. Contoh PDM network diagram. Diagram ini memperlihatkan bagaimana aktivitas saling berhubungan melalui hubungan ketergantungan. Lanjut, ada estimasi resources kegiatan. Sebelum menentukan durasi, perlu diketahui jumlah dan jenis sumber daya yang tersedia baik manusia, alat maupun material. Ini ada resource kegiatan struktur. RBS merupakan struktur hierarkis yang mengelompokkan sumber daya agar lebih mudah dikelola. Lanjut, ada estimasi durasi aktivitas. Durasi berbeda dengan effort. Estimasi durasi sebaiknya melibatkan orang yang benar-benar mengerjakan aktivitas tersebut. Metode 3-point estimasi menggunakan estimasi optimis, pesimis, dan paling mungkin untuk meningkatkan akurasi. Lanjut, membuat penjadwalan. Tujuan utama tahap ini adalah memastikan jadwal realistis dengan alat seperti Gantt, PERT, dan analisis jalur kritis. Lanjut, ada Gantt charts. Gantt charts menampilkan jadwal proyek dalam bentuk kalender dengan batang menunjukkan durasi dan simbol diamond sebagai milestone. Nah, di sini ada materi selanjutnya yang terakhir, yaitu tentang manajemen risiko proyek. Are you ready to mitigate the risiko or problem? Di sini ada definisi masalah atau problem. Masalah secara waktu timbul dari keputusan masa lalu. Dampaknya sudah terjadi dan sudah diketahui saat ini. Contohnya adalah kemacetan di Jakarta. Itu adalah masalah karena sudah terjadi dan membutuhkan manajemen krisis. Selanjutnya ada definisi risiko. Risiko adalah kejadian yang belum terjadi dan masih berupa perkiraan. Keterjadiannya di masa depan sangat bergantung pada penanganan kita saat ini. Apakah kita melakukan mitigasi, menerima, atau mentransfer risiko tersebut? Nah, ini ada risiko berdasarkan IOS 310
atau 2018. ISO 31000 mendefinisikan risiko sebagai efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. 3 komponen utamanya adalah efek, yaitu penyimpangan positif atau negatif, ketidakpastian karena kurangnya informasi, serta sasaran itu sendiri. Ada kriteria sasaran SMART. Lanjut, di sini ada pengertian risiko secara umum. Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau kecelakaan. Dalam konteks proyek, risiko merupakan ketidakpastian yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap tujuan proyek. Manajemen risiko proyek. Tujuan utamanya manajemen risiko proyek adalah meminimalkan potensi risiko negatif sekaligus memaksimalkan potensi risiko positif. Di sini ada struktur pengelolaan risiko. Struktur pengelolaan risiko mencakup pengendalian risiko seperti penghindaran, pencegahan, dan pengurangan kerugian, serta pendanaan risiko melalui resolusi maupun transfer risiko. Ada manfaat bagi perusahaan. Bagi perusahaan, manajemen risiko membantu pencapaian strategi, mempermudah pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas organisasi. Proses manajemen risiko proyek. Proses manajemen risiko proyek meliputi perencanaan, identifikasi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, perencanaan respon, serta monitoring dan pengendalian risiko. Sini ada perencanaan. Langkah awal adalah menentukan bagaimana kegiatan manajemen risiko akan dilakukan dalam proyek tersebut. Langkah kedua, identifikasi risiko. Pada tahap ini ditentukan risiko-risiko yang berpotensi memengaruhi proyek dan seluruh karakteristiknya didokumentasikan. Dan langkah ketiga, analisis kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Langkah keempat, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif mengestimasi efek risiko secara numerik terhadap tujuan proyek secara keseluruhan. Dan langkah yang kelima, ada perencanaan respon. Pada tahap ini diambil langkah-langkah untuk meningkatkan peluang keberhasilan mengurangi ancaman risiko. Langkah keenam, monitoring dan pengendalian. Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan memantau risiko yang ada, mengidentifikasi risiko baru, serta mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek berlangsung. Nah, di sini ada risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif merupakan ancaman yang dapat menghambat kesuksesan proyek, sedangkan risiko positif adalah peluang yang dapat memberikan keuntungan bagi proyek.
Strategi risiko negatif. Strategi utama untuk menangani risiko negatif meliputi avoid atau menghindari, transfer atau memindahkan ke pihak lain, serta mitigate atau mengurangi dampaknya. Strategi risiko positif. Untuk risiko positif, strategi yang dapat digunakan antara lain exploit untuk memastikan peluang terjadi, share dengan bekerja sama bersama pihak lain, serta enhance untuk meningkatkan peluang tersebut. Sini ada perencanaan manajemen risiko. Dokumentasi perencanaan manajemen risiko mencakup metodologi, peran dan tanggung jawab, kategori risiko, serta definisi probabilitas dan dampak risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi merupakan tindakan yang telah disiapkan apabila risiko benar-benar terjadi. Selain itu, terdapat fallback plan sebagai rencana cadangan jika rencana utama tidak berjalan. Di sini ada kategori risiko. Lanjut, di sini ada kategori risiko. Risiko dalam proyek dapat dikategorikan menjadi risiko pasar, finansial, teknologi, sumber daya manusia, dan proses. Risk breakdown structure. Risk breakdown structure atau RBS adalah gambaran hierarki kategori risiko proyek yang konsepnya miring dengan work breakdown structure. Nah, di sini ada contoh RBS atau risk breakdown structure. Slide ini menampilkan contoh visualisasi RBS yang membagi risiko ke dalam aspek teknis, organisasi, eksternal, dan manajemen proyek. Di sini ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Setiap area pengetahuan seperti integration, scope, time, hingga cost memiliki potensi risiko negatif yang berbeda-beda. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses memahami kejadian apa yang berpotensi menghambat atau justru membantu pencapaian tujuan proyek. Ada teknik Brainstorming dilakukan dengan mengumpulkan ide atau solusi melalui diskusi kelompok secara spontan tanpa adanya kritik. Nah, di sini ada teknik Delphi. Teknik Delphi bertujuan mencapai kesepakatan di antara para ahli yang memberikan prediksi secara anonim. Lanjut, interview. Interview dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berpengalaman atau stakeholder terkait. Nah, di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT mengkaji strengths, weaknesses, opportunities, dan threats untuk membantu proses identifikasi risiko. Nah, di sini ada risk register. Hasil akhir adalah proses identifikasi risiko adalah risk register, yaitu dokumen yang berisi seluruh risiko yang telah teridentifikasi. Di sini ada isi risk register. Isi risk register memuat nomor risiko, peringatan, nama risiko, deskripsi, kategori,
akar penyebab, serta pemicu atau trigger resiko. Nah, di sini ada contoh matriks probabilitas. Contoh matriks ini membagi risiko ke dalam kategori rendah, moderat, dan tinggi. Analisis kuantitatif risiko. Analisis kuantitatif risiko menilai dampak risiko secara numerik dan biasanya dilakukan setelah analisis kualitatif. Sini ada expected monetary value. Expected monetary value atau EMV dihitung dengan mengalihkan probabilitas dengan nilai dampak finansial. Rumusnya adalah EMV sama dengan P dikali I. Di sini ada strategi respon terhadap risiko negatif. Strategi respon risiko negatif meliputi risk avoidance atau menghindari, serta risk reduction dengan menerima risiko jika tingkat keparahannya rendah. Strategi respon terhadap risiko negatif. Strategi selanjutnya mencakup risk transfer seperti penggunaan asuransi serta risk mitigation untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. Strategi respon risiko positif. Respon risiko positif dapat dilakukan melalui eksploitasi peluang serta membagi risiko dengan berkolaborasi bersama pihak lain. Selain itu, risiko positif dapat ditingkatkan agar benar-benar terjadi atau diterima jika peluang tersebut sudah muncul. Di sini ada risiko residual. Risiko residual adalah risiko yang masih tersisa setelah pengendalian dilakukan. Contohnya, meskipun sudah ada CCTV, risiko pencurian tetap mungkin terjadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.